dari masing-masing sponsor kita. Ya, terima kasih Mbak Ufa. Bapak Ibu sekalian, itu tadi profil dari para sponsor kita ya, yaitu PT Hidromat Utama Indonesia, PT Masterindo Prima Teknik, dan PT Pakar IPAL Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah berkenan untuk bergabung di acara webinar kita siang hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi yang ditunggu-tunggu, mengenai sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pembacaan pertanyaan dari chat, kolom chat, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin kepada
narasumber kita, saya persilakan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin berinteraksi secara langsung dengan Bapak Nova dan Pak Sakti Siregar. Silakan. Ada nggak? Kalau misalnya tidak ada, nanti saya langsung bacakan pertanyaan dari kolom chat. Adakah? Atau saya hitung 1, 2, 3. Ada, Bu. Tidak ada. Dari siapa ya? Saya kok belum melihat. Bapak Ahmad Syafitri, betul? Iya. Oke, ya, silakan Pak Ahmad. Oke, selamat sore, Bu. Selamat sore. Tadi Silakan. kita sudah mendengar pemaparan dari materi. Nah, tadi saya ada yang bertanya di kolom chat tadi. Nah, yang kedua nih tentang materi yang waste water treatment ya. Bahwasanya kebetulan saya bekerja di bidang pabrik kelapa sawit, otomatis ada limbah cairnya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk mengurangi atau mengatasi limbah cair PKS yang banyak mengandung lumpur tadi itu bisa berkurang. Artinya supaya tidak terjadi endapan di kolam-kolam limbah yang ada di pabrik tersebut. Karena saat ini kan belum ada saya lihat pakar-pakar yang bisa mengurangi limbah cair tersebut yang berupa selat tadi. Artinya bisa terjadi yang namanya pendangkalan kolam. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kolam anaerob. Kolam anaerob yang saya baca dari beberapa literatur bahwasanya tidak terlalu banyak mengandung yang namanya selat. Namun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik melalui tenaga biogas ya, biogas plant. Itu yang saya baca. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara mentreatment kolam biogas tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Syafitri. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak Sakti. Ini lebih ke Pak Sakti ya tentang ya, wastewater. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Pak pertanyaannya? Kedengaran Bu, kalau ditangkap nggak bisa juga tadi. Oh iya, nyamuk ya Pak ya yang ditangkap. Baik Pak, silakan Pak Sakti. Jadi gini Pak Ahmad Syafitri, lumpur itu yang dihasilkan dari kelapa sawit, biasa kita bilang di wastewater-nya kan POME, palm oil meal effluent. Nah, kalau prosesnya sendiri itu jumlahnya tidak bisa dikurangi, si suspended solid sama fiber, karena kan itu dari proses pelepasan oil yang waktu dimasukkan ke sterilize digesternya ya. Nah, tapi kalau untuk mengurangi lumpur ya, biasanya kan Bapak pakai two phase separator. Nah, kalau Bapak pakai three phase separator ya, itu Bapak bisa mengurangi lumpurnya. Nah, tapi kalaupun pakai two phase separator, lumpur itu mau tidak mau masuk ke pengolah limbah. Yang jadi isu sekarang, dulu orang pakai two phase dulu ya, sebelum mereka punya anaerobic system. Begitu mereka pakai three phase separator, yang dulunya COD-nya bisa 100.000, 110, sekarang COD mereka kira-kira antara 60 ke 80 lah COD-nya. Tapi begitu mereka masuk ke proyek CDM dan proyek renewable energy, mereka nggak aktifkan lagi ini three phase-nya, mereka balik ke two phase. Kenapa? Karena mereka bisa lebih banyak dapat COD. Kalau masalah lumpur yang di dalam cooling pond ya, itu mereka pun tidak mengharapkan ada lumpur di cooling pond. Jadi mereka masukkan semua lumpur ini ke digester. Jadi pertama pertanyaannya sekalian langsung kedua, lumpur itu bisa dikurangi pakai three phase ya. Tapi kalau Anda sekarang menggunakan anaerobic digester, lebih bagus lumpurnya dimasukkan sekalian karena potensi COD-nya lebih tinggi, dapat energi listrik, dapat biogasnya lebih tinggi ya. Nah itu. Kemudian bagaimana mentreatment di kolam biogas. Jadi
air limbah kelapa sawit ini kan cenderung pH-nya sekitar 4 ya, setelah dari oil pit, setelah dari pengumpulan minyak terakhir. Nah, itu pH-nya bisa 4, temperaturnya antara 70-80 derajat Celcius. Jadi sebaiknya memang masuk ke cooling pond dulu, masuk ke cooling pond, baru nanti masuk ke namanya acidification tank, tapi orang biasa bilang cuma mixing tank, karena orang tidak terlalu mau menunjukkan kalimat proses, banyak yang confidential segala macam, mereka cuma bilang mixing pond. Di situ terjadi hidrolisis dan acidifikasi. Dari mixing pond ini baru masuk ke digester. Jadi kalau di kelapa sawit itu minimum waktu tinggal yang aman kalau untuk CSTR 21 hari. Itu berdasarkan keasaman tersebut. Dan satu lagi yang orang belum terlalu paham, di dalam kelapa sawit itu semua nutriennya sudah ada di situ. NP sama mikronutrien sudah lengkap. Nah, selama proses 21 hari, ya kalau di CSTR atau minimum 40 hari kalau pakai covered anaerobic lagoon, semua protein sama lemak itu membentuk namanya alkalinity. Jadi alkalinity yang dibentuk di anaerobic digester itu harus dikembalikan untuk menetralisasi pH yang 4 tadi di mixing pond. Itu kunci di kelapa sawit. Jadi banyak orang nggak tahu kalau pengolahan limbah kelapa sawit itu sama sekali tidak memerlukan nutrien, justru malah bisa menghasilkan nutrien. Jadi kalau misalnya di sini ada yang lagi mau ngerjain tugas atau cari tantangan, coba tolong dilihat itu struvite yang ada di kelapa sawit itu bisa di recover, bisa dapat pupuk, karena sekitar mungkin Bapak nggak di sini, kalau seingat saya 60-80% biaya kebun itu pupuk. Nah, jadi itu pengolahannya. Dapat biogas di treatment, masuk ke ke scrubber ya, ambil H2S-nya pakai bioscrubber, baru nanti masuk ke engine jadi listrik atau jadi biogas, itu seperti pemaparan kemarin. Nah, yang menarik ini saya merefer juga karena ini pertanyaannya ke kelapa sawit, merefer ke bahan diskusi kemarin hari Sabtu Bu Meli di termopilik. Jadi memang di kelapa sawit ini kan temperaturnya tinggi, 80 derajat. Itu ada yang sudah mengoperasikan termopilik di Indonesia, satu-satunya perusahaan, itu di Belitung ya. Tapi akhirnya reduksi perolehan gas mereka kalah sama yang mesopilik. Kenapa? Karena di kelapa sawit yang seperti saya sebutkan tadi, kita harus merecycling untuk mengambil nutrien untuk netralisasi si pH 4 tadi ini. Otomatis yang di belakang kan sudah dingin. Jadi termopiliknya ini nggak bisa benar-benar termopilik. Nanggung gitu loh. Jadi ini dapat, kecuali recyclingnya juga mungkin dalam kondisi panas. Nah, ini yang terjadi. Jadi termopilik di Indonesia sudah ada cuma satu, tapi selebihnya di kelapa sawit itu mesopilik, CSTR atau covered lagoon. Nah, nanti tinggal mau pakai covered lagoon atau CSTR, biasanya kita bilang tank system itu pakai steel tank ya. Itu tergantung ini juga tergantung daya dukung tanah. Jadi beberapa yang daerah-daerah daya dukung tanahnya kurang bagus, mereka agak sulit juga pakai tangki. Jadi ini orang sipil yang nanti yang menentukan. Nah, itu Pak. Jadi treatment di kelapa sawit. Jadi kalau Bapak belum punya pengolahan kelapa sawit atau mau mengefisiensikan, paling enggak Bapak harus punya anaerobic digester yang tertutup, sehingga biogasnya paling tidak, kalau enggak mau sampai jadi listrik karena mau ngurus ke PLN, airport segala macam, pakai dulu untuk co-firing, nanti Bapak bisa jual kernelnya keluar. Jadi namanya fuel switching. Kalau dulu ada insentifnya di CDM, lagi tapi paling enggak Bapak bisa pakai co-firing, nanti si kulitnya, si cangkangnya itu Bapak jual keluar sebagai pengganti biayanya. Gitu Pak Ahmad Safitri, gitu Bu Meli. Ya, terima kasih Pak Sakti atas jawabannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ahmad? Sudah puaskah dengan jawaban Pak Sakti? Mau nanya lagi mengenai itu kan tadi di Belitung Pak ya, mungkin ANJ Agri Pak, ANJ Belitung ya Pak. Betul Pak. Betul.
Kebetulan saya pernah ke situ juga gitu, Pak. Nah, kewalahan di sana adalah ketika temperatur tinggi itu disuplai langsung ke kolam lagonnya gitu ya. Artinya kan ada desintegre seperti pemaksaan bakteri yang dipaksakan untuk mati gitu kan. Kalau termofilik kan dia hanya mampu hidup di temperatur 60, benar ya Pak ya? 55-an lah, maksimum 55. Nah, 55 sampai 60. ketika disuplai dengan POME yang di atas 70, artinya kan ada yang dinamakan bakteri yang dipaksa untuk mati gitu ya. Benar ya Pak? Iya, iya. Nah, kondisi di situ kemarin saya analisa memang agak berat sih untuk mendapatkan gasnya, karena kadang dapat, kadang tidak gitu. Kalau di sana itu kalau saya analisa Kan ya. dapat yang tidak kan. Artinya untuk mixing tank tadi Pak, mixing tank tadi lah, itu fungsinya untuk menurunkan temperatur saja atau menghasilkan nutrien yang tadi itu gitu Pak. Jadi gini. Jadi semua proses anaerobik yang lebih stabil itu sistem 2 tangki ya. Sistem 2 tangki itu maksudnya ada asidifikasi ya, sama ada anaerobik reaktornya. Di USB juga berlaku seperti itu, di IGSB berlaku seperti itu. Di CSTR juga kalau di kelapa sawit langsung masuk ke lagun kurang bagus. Jadi tetap harus itu 2 tangki istilahnya. 2 tangki ini bukan dihitung dengan sedimentasinya, tapi antara anaerobik tank sama asidifikasi. Nah, fungsinya asidifikasi ini pertama, kalau penurunan temperatur ya, penurunan temperatur harusnya dilakukan sebelumnya. Penurunan temperatur dilakukan sebelumnya kalau kita mau operasikan mesofilik. Bukan acidification ini bukan untuk menurunkan temperatur. Kemudian untuk memecah rantai panjang jadi rantai pendek, juga untuk menurunkan menaikkan alkalinity. Jadi ada recycling. Juga di recycling ini tujuannya adalah untuk menurunkan toksisitas. Jadi si COD, si volatil fatty acidnya dengan adanya recycling itu otomatis kan turun. Misalnya 1:1 kalau misalnya volatil acidnya masuknya 2000 lah. Kalau 1:1 yang di belakang sudah hampir habis volatil fatty acidnya, itu paling enggak bisa turun 2000 bisa turun ke 1000. Nah, volatil fatty acid ini kan juga sebetulnya inhibit sama si bakteri. Jadi segala macam itu dengan adanya asidifikasi dan recycling, naikkan alkalinity, nurunkan volatil fatty acid ya, juga untuk meningkatkan biodegradability-nya. Barengan semua, sama memecah rantai. Jadi banyak orang yang nganggap bahwa itu cuma untuk aduk-aduk, padahal banyak proses biokimianya di situ, Pak. Itu Pak fungsinya. Jadi minimum walaupun CSTR tetap harus ada asidifikasi biar lebih stabil. Itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sakti. Mungkin menyambung dari Pak Sakti tadi dan materi saya hari Sabtu kemarin ya terkait anaerobik termofilik. Nah, kebetulan saya kan bekerja dengan fitness dan POME, Pulp Oil Mill F1. Tapi kendala kami di lab itu adalah POME yang kami dapatkan itu selalu COD-nya rendah. Kebetulan kan kita dapatnya dari PTPN 10. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini punya ada yang berkenan untuk menyumbangkan POME, tapi yang COD-nya mungkin tinggi. COD POME itu berapa ya? Mungkin sekitar 80.000. Begitu ya Pak Sakti? 80.000 rata-rata bisa 60 ya. Iya. Nah, kalau di Sinarmas bisa 120 Bu dan mereka senang. Itu senang sekali Pak kalau kita bisa dapat POME yang tinggi, karena yang datang ke kami itu mesti COD-nya itu 18.000. 18.000, jadi kita tuh susah untuk variasi OLR. Jadi ketika kita menaikkan OLR pasti HRT-nya itu kan rendah sekali dan itu nggak mungkin gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang yang berkenan untuk menyumbangkan POME, boleh info ke saya. Jadi mungkin yang POME-nya sekitar 8 COD-nya 80.000, syukur-syukur mungkin 120.000 ya Pak Sakti ya. Jadi biar enak kita main PLR dan kalau HRT. memang butuh nanti saya bisa mintakan ke beberapa grup Bu. Oh gitu. Ada beberapa teman Pak. ya. Boleh Pak.
Ya. Iya, kami kesulitannya di situ. Jadi setiap kami dikirim tuh, COD POM-nya tuh 18.000. Jadi kita nggak bisa, nggak bisa meningkatkan OLR gitu. Ya bisa, tapi HRT-nya kan jadi, rendah sekali. Oke, mungkin kita nanti, off air aja ya, Pak, ya? Iya, Atau oke, Bu. bapak-bapak yang lain? Oke, kita lanjutkan, kita ke pertanyaan di kolom chat dulu saja ya. Silakan mungkin ada yang bisa menayangkan ininya, pertanyaannya. Bapak siapa? Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Aduh, ini saya ketutup chat ya ini. Kepada Pak Nova atau mungkin Pak Cahyo akan menyampaikan langsung pertanyaannya supaya bisa lebih hidup diskusi kita, atau mau dibacakan oleh Pak Agus? Pak Cahyo langsung. Oke, mau langsung Pak Nova katanya. Silakan Pak Nova. Baik, terima kasih Bu Meli, Pak Cahyo. Ini terkait media filter ya, kapan sebaiknya diganti rutin dan bagaimana treatment medianya. Jadi bukan treatment airnya yang ditanya ya, dapat bekerja optimal terus. Nah, nomor satu gini Pak, tadi kan dari presentasi saya sampaikan kita harus tahu inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, baru kita desain proses. Nah di titik ini kan sudah ada media pulse, media filternya seperti apa. Jadi saya berasumsi Bapak sudah tahu inletnya seperti apa dan hasilnya mau dijadikan seperti apa. Nah tetapi orang yang sering menyepelekan itu kalau kita media filter itu filtrasinya kan dead end ya. Dead end dalam arti satu masuk, air kotor masuk, kemudian yang keluar air bersih atau yang sudah tersaring, kotoran nempel di permukaan media. Nah, yang dilupakan di sini mengenai backwash biasanya seperti itu. Hal yang dilupakan ada dua. Yang pertama, kapan backwashnya? Belum mampet berarti belum waktunya backwash. Itu satu. Terus yang kedua, tidak dimonitor backwash yang optimal itu seperti apa gitu. Nah, jadi dua hal itu yang kadang-kadang bukan kadang malah sering orang melupakan bahwa itu kan termasuk untuk maintenance atau merawat medianya itu supaya dapat bagusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi backwashnya itu sebaiknya rutin. Jadi kapan rutinnya? Nah, itu Pak Cahyo sendiri yang mungkin bisa ngecek ritmenya airnya seperti apa. Itu parameter prosesnya adalah dari delta P atau selisih antara pressure inlet dengan pressure outlet itu berapa. Ketika mulai di atas 0,5 bar atau 0,5 bar biasanya saya rekomendasikan langsung di backwash. Nah, pertanyaannya ketika 0,5 bar itu kecapainya tidak tentu misalnya karena air inputnya berubah-ubah, misalnya kadang sehari sudah 0,5 bar, yang lain waktu seminggu udah 0,5 bar. Nah, itu makanya ketika saya commissioning saya selalu menyarankan ini yang dievaluasi dan itu harus dibuat rutin untuk backwash-nya supaya nggak nunggu mampet baru backwash. Itu yang paling krusial yang pertama. Kemudian yang kedua, backwash harus dievaluasi bener nggak. Prinsip backwash itu adalah mendorong kotoran yang ada di permukaan itu supaya bisa terdorong keluar dari tangki atau dari sistem. Nah, tetapi yang perlu dicek atau dilupakan dicek itu adalah ketika kita sudah melewati waktu backwash, kadang kan kotoran itu masuk ke bawah ke sela-sela sehingga tidak hanya berada di permukaan. Bisa jadi dia udah saking pinternya kotoran dia sampai ke dasar tangki. Nah, itu kan repot. Nah, jadi backwash yang baik itu harus bisa dipastikan bahwa semua media itu teraduk dan kotorannya kira gitu Pak Cahyo. Ini lanjut pertanyaan berikutnya Pak, gimana Bu Meli? Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini ciri resin softener yang sudah jenuh. Jadi sebagian resin saja yang diganti atau seluruhnya saja. Nah, saya mau gini aja ke Pak Ahmad Safitri ini sama yang nanya tadi ya di PKS yang dengan diskusi dengan Pak Sakti tadi ya. Sederhananya gini Pak, kalau Pak bisa misain mana resin yang jenuh dan mana yang enggak ya diganti. Biasanya yang kami lakukan, yang kita lakukan memang kita ada parameter. Parameter yang pertama adalah ketika diregenerasi normal. Jadi kita kan regenerasi normal itu sudah tidak bisa perform seperti
seperti di awal, itu berarti sudah mulai nggak baik resinnya, bukan jenuh ya. Kalau kita bicara jenuh, diregenerasi dengan garam harusnya sudah oke gitu. Nah, tapi ketika regenerasi dengan normalnya, misalnya performanya sudah balik, tapi ketika ada suatu saat mungkin 2 tahun ketika diregenerasi sudah mulai turun performanya, artinya habis regenerasi itu tidak bisa hasilnya seperti di awal. Nah, itu kan sudah mulai agak jenuh. Jadi kapannya diganti? Nah, itu tergantung dari Bapak parameternya seperti apa. Memang pastinya tidak semuanya jenuh. Jadi kalau yang kita sarankan biasanya resin itu ada rutin top up tiap setahun sekali, paling tidak 1 atau sampai 5% itu setahun sekali. Jadi itu yang dilakukan. Jadi itu meminimalkan untuk penggantian. Tapi kalau memang waktunya ganti itu tidak bisa diganti sebagian, Pak, karena kita tidak tahu bagian mana resin yang jenuh itu dan mana yang enggak. Nah, nanti kalau Bapak memang sudah ketemu yang jenuh yang mana, nanti kita share ke saya aja, Pak. Nanti saya sampaikan ke yang lain. Kira-kira itu, Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Nova, terima kasih Pak Cahyo dan Pak Ahmad Syafitri. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Dari Pak Arif Perdana, ini untuk siapa ini? Ini kalau WWTP berarti ke Pak Sakti ini, Pak Sakti. Silakan Pak Sakti. Mohon arahan bagaimana cara untuk mengurangi PO4 di WWTP, STP, mengingat di masa pandemi ini penggunaan sabun meningkat. Sehingga terakhir kami uji lab sekian. Oke. Jadi Bapak kalau yang paling gampang, karena ini temporer ya, temporer lah. Itu ya pakai alum aja, pakai tawas. Jadi nanti jadinya AL2 PO4 ya, 3 kali. Jadi si fosfatnya ini bakal mengendap. Jadi Bapak harus bikin bak pengendapan, tapi bisa juga diinjeksikan kemudian dimasukkan ke sand filter untuk nangkapnya. Tapi kalau sebetulnya yang mau mudah, Pak, Bapak mungkin bisa modifikasi pakai namanya ini apa kita bilangnya itu ya, tumbuh-tumbuhan air. Jadi kalau nggak terlalu besar flow-nya, Bapak bisa modifikasi. Itu nanti ada pakai tumbuh-tumbuhan air seperti rumput-rumput yang tinggi. Itu nanti si PO4-nya ini bisa diabsorb sama si akar sebagai pupuk untuk makanan dia. Jadi air yang keluar ini SS-nya juga lebih rendah, PO4-nya juga keambil. Kalau ada N juga N-nya bisa kepakai. Jadi itu yang lebih environmental friendly, Bapak nggak pakai chemical. Jadi Bapak nanti bisa lihat rumput ini itu kemampuannya itu untuk mengabsorb misalnya berapa satuan berat per satuan waktu, nanti ketahuan bisa berapa luas itu si rumput pohon yang tinggi-tinggi yang biasanya dijadiin mendong atau dijadiin tikar itu. Nah, itu bisa pakai itu. Itu saya rasa untuk Pak Arif Perdana. Terus ini dari ini Pak Nova sekarang. Cara Baik, mengukur langsung ya, saya langsung aja ya Bu Meli. Nah, ini cara menghitung umur resin kation dan anion. Ini mirip pertanyaannya Pak Ahmad Syafitri tadi sebetulnya ya. Softener kan juga resin kation kan gitu. Nah, cara menghitungnya sebetulnya nggak ada sih Pak. Ini sama aja pertanyaan berapa sih umur baju saya ini sehingga saya lungsurkan atau saya buang, itu kan pertanyaan yang susah dijawab. Jadi kan nomor satu adalah tergantung bagaimana kita memperlakukan resin itu tadi. Dalam arti seperti ini, kita sudah tahu inletnya seperti apa, outletnya seperti apa ketika mendesain sistem ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah parameter pada saat operasional. Namanya media, meskipun dia secara prosesnya adalah ada pertukaran ion atau secara kimia, ini namanya media fisik ya. Dia pasti akan rentan dengan pressure. Artinya ketika ada mampet, ada kotoran di depannya, otomatis umurnya akan pelan-pelan berkurang sehingga dia bisa pecah. Terus yang kedua namanya media mekanik lagi, selain pressure ada namanya water hammer. Jadi sebaiknya tidak boleh ada water hammer sering-sering di dalam media filter atau di cation exchanger, cation dan anion exchanger. Kalau itu terjadi otomatis karena dia ada tekanan, dia akan rentan untuk pecah. Itu juga termasuk mengurangi umur. Yang ketiga, karena dia prosesnya kimia, ya ini tadi di MSDS-nya cation dan anion ini ada
apa namanya, dia tidak boleh kena apa, dan masing-masing resin itu punya vendor resin ya, ada bermacam-macam vendor resin itu punya punya resistensi terhadap zat kimia tertentu lah. Tapi secara umum kan kalau bahan kimia pasti klorin kan nggak boleh kena kena kebalik. Resin nggak boleh kena klorin. Jadi itu yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi kalau umurnya berapa tadi, apa namanya, ekspektasinya sih di secara umum 2 tahun. Setiap tahun itu pastinya biasanya kita menyarankan ada top up resin ya. Antara 1 sampai 5% tergantung tergantung apa namanya, operasional dan kondisi di lapangan. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya di setiap kation dan anion pasti dan harusnya ada side glass. Itu untuk mengetahui posisi resinnya sampai seberapa sih. Selain untuk mengetahui posisi pada saat konsentrasi, dia juga harus harus ada ketahuan ini berkurang atau enggak dari desain awalnya. Itu, Pak. Jadi umurnya sih tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Paling tidak kalau kita menyarankan ketika tadi sama seperti jawaban saya ke Pak Ahmad Syafri, ketika setelah diregenerasi tidak kembali ke perform di awalnya ya berarti sudah waktunya rusak atau diganti itu. Terus bisa langsung Pak, mungkin Iya, bisa silakan. ditambahkan sedikit, Pak. Pak Nova, Bisa tambahkan langsung sedikit. dilanjut saja. Kira-kira kalau dari sisi kemampuan kation anion itu ada hitungannya enggak, Pak? Maksudnya 1 liter kation itu bisa menghasilkan berapa liter air yang bagus loh. oh ini Pak Thomas Agus tadi yang nanya ya. Iya, iya. Ya, Iya. gini Pak, kation anion ini kan volumetrik ya sebetulnya. Desain awal itu volumetrik. Artinya Bapak tahu apa namanya, harus tahu inletnya berapa ppm untuk TDS-nya atau ion-ionnya seperti apa. Misalnya Bapak apa namanya di awal dengan resin 100 ppm masuk, kita ada desain kation dan anion dengan volume tertentu berapa misalnya. Keluarannya diharapkan kan kita mendekati 0 atau kalau mau amannya berarti 1 lah, 1 ppm misalnya. Ini sudah desain seperti ini, dengan flow 10 meter kubik per jam, misal, ini contoh. Terus Bapak ada perubahan 100 jadi 200, otomatis 2 kali lipat. Waktu regenerasinya ini kan jadi lebih pendek, Pak. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Atau mungkin flow-nya ini jadi 20 meter kubik, kan 2 kali lipat. Ini waktu regenerasi juga lebih pendek, karena apa namanya, jumlah volumetriknya kan tetap jadi. Maksudnya seperti itu yang bagaimana Pak Agus? Pak Thomas Agus? Ya, mungkin cukup, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih saya. Terima Ya, kasih, Pak. Ya, Pak. sama-sama Pak. Lanjut ke Pak Ya, Pak silakan Anggit. dilanjut, Pak Nova. Ya, Pak Anggit, ini definisi untuk WTP yang gagal itu seperti apa? Paling gampang ganti resin. Nah, kalau ganti resin dari salah satu sponsor kita dari PT Hidromat Utama Indonesia ini juga menjual berbagai macam resin untuk kation dan anion. Pak Anggit mungkin bisa disampaikan Pak, maksudnya gagal perform itu seperti apa? Ya Pak, selamat sore. Baik, gagal perform maksudnya gini Pak, ada salah satu angka di parameter yang belum masuk, semisal silika gitu ya Pak. Ya. Jadi ada requirement dari si owner, angka silikanya, kemudian secara projection itu sudah oke gitu ya, tapi pada kenyataan di lapangan nggak masuk gitu Pak Nova. Itu bagaimana Pak cara mengantisipasinya Pak? Apa totali ganti resin? Kalau ganti resin ya apakah resin itu ada klasifikasinya gitu ya Pak ya? Baik, makasih Pak Anggit. Ini cerita ini saya pernah dengar sepertinya. Nah, jadi gini, saya pakai analogi mobil ini aja dah, LCGC misalnya. Ketika mobil LCGC kita pakai ke lumpur off-road itu terus misal rusak mesinnya, itu termasuk gagal mobilnya atau gagal penggunaannya atau gagal bagaimana. Jadi itu yang analogi seperti itu sama sih seperti di resin ini. Baik lagi tadi bilangnya gagal secara apa namanya, misalnya tadi disebut silika. Oke. Jadi ketika silikanya tidak sesuai dengan angkanya yang diharapkan, padahal semua yang lain itu dalam konteks ini ionizer berarti kation anion ya.
yang lain itu sudah masuk, ya kita perlu cek nomor 1, inputnya 4, ya itu apakah kita bisa bilang gagal perform? Ya enggak. Kenapa? Karena silika secara teknis selektivitasnya di ion exchange itu kecil karena format bentuknya silika di air itu bukan berupa ion gitu. Jadi itu yang perlu kita cek. Nomor 1, inputnya seperti apa. Kalau mau contoh real, ada suatu water treatment yang kemarin saya diminta di daerah Jawa Timur sana, itu kondisinya persis seperti yang sampaikan Pak Anggit. Desain sudah benar, dari depan PT-nya benar, ini kata nya sudah benar, keluarannya juga sesuai spek, malah lebih bagus daripada spek yang diminta. Ternyata silikanya nggak berhasil, kita cek, jebret. Masuk silikanya besar, ini besar, ternyata ada ekses silika yang tertinggal di tangki, karena sebelumnya tangkinya dipakai untuk hal yang lain, diisi air dari tempat lain tidak sesuai spek, ya sudah. Itu semua di cleaning, semua dibersihkan. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah ini diregen ulang kation anionnya. Setelah dilakukan semua yang perlu dilakukan itu tadi, ya sudah, performnya balik. Silika di awal sesuai dengan desain, masuk ini desain, ya semua sesuai desain. Jadi yang perlu dievaluasi adalah tadi basic seperti yang saya sampaikan di depan, inputnya seperti apa. Kan kita sudah tahu nih outputnya nggak sesuai. Otomatis kita cek juga inputnya sesuai apa nggak sebelum kita melakukan perubahan pada prosesnya. Itu Pak Anggit. Apakah sudah menjawab Pak Anggit? Siap Pak Nova. Jadi silika ini terbagi 2 ya Pak, koloidal dan terlarut gitu ya Pak ya? Mostly dia berupa koloidal Pak sebetulnya. Jadi ada bagian kecil. Kalau nanyanya kecilnya seberapa, saya nggak paham, itu harus uji lab ya. Yang berupa ini terlarut dan berupa ion yang bisa diambil di anionnya. Oh, jadi secara laboratorium itu bisa dicek dan dibedakan ya Pak ya? Koloidal dan suspensi gitu ya Pak? Ya, tapi nggak semua laboratorium bisa, karena tes silika relatif susah ininya regennya. Jadi kalau secara default, ion exchanger itu tidak bisa menghilangkan silika sebetulnya. Kecuali memang dia didedicated itu, artinya ada sistem polyester lagi setelah kation anion memang yang khusus untuk ion untuk silika. Nah, ini mungkin nanti lebih ke vendor ini ya, ke vendor resin ya, mungkin diskusi lebih lanjut ke sana. Jadi secara default kalau kita bicara proses, silika itu tidak didesain untuk dihilangkan di ion exchanger. Jadi desain silika bukan hanya ya, paling banyak dihilangkan di RO. Ada memang resin-resin yang model baru yang khusus untuk mengabsorb silika, tetapi itu satu resin khusus. Yang Sudah Pak Nova kok sudah Pak Anggit, mungkin nggak ada Rifa, berarti sudah ya. Saya ini saya putus-putus. Iya, putus-putus Bu. Pak Nova, terima kasih sebelumnya Pak Nova. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Anggit. Ya, terima kasih Pak Anggit, Pak Thomas, dan Pak Arif. Mungkin selain dari para narasumber, kami persilahkan kepada para sponsor barangkali akan memberikan tambahan jawaban atau respon. Silahkan kepada PT Hidromat Utama Indonesia, PT Masterindo Prima Teknik, dan PT Pakar Ipal Indonesia. Silakan barangkali ada tambahan. Ya, Bu. Siapa ini Pak Ahmad Habibi? Iya, Bu. Pak Ahmad Habibi dari mana Pak? PT Pakar Ipal Indonesia. Betul ya Pak? Oke, silakan ya. Pak Habibi. Baik, saya mau menambahkan aja terkait yang tadi pertanyaan untuk di limbah rumah sakit ya, terkait dengan fosfat ya. Jadi memang kalau untuk di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, itu kan fosfat menjadi salah satu parameter baku mutu efluen gitu loh. Memang jadi sedikit kendala juga. Tapi kalau di Permen 68 sebenarnya sudah tidak ada terkait dengan fosfat itu. Nah, tentunya tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Sakti terkait dengan proses dengan kimiawi dengan alum tadi. Terus kemudian dengan penyerapan dengan tumbuhan gitu. Nah, kalau kita pernah punya case seperti ini, kita arahkan yang pertama tentunya kita
penerapan teknologi bersih dulu. Jadi kita pilih sabun atau deterjen yang memang low fosfat itu kalau kita treatment di awalnya. Terus kemudian kalau kita harus biasanya kalau di klinik-klinik itu kapasitasnya kecil, kalau kita harus pakai kimia fisika dengan alum itu agak susah. Nah, biasanya kita terapkan dengan elektrokoagulasi ya di effluentnya itu biar tidak terlalu repot untuk setting proses dan segala macamnya. Nah, yang anode katut yang kita gunakan base-nya alum juga gitu loh. Jadi itu nanti bisa. Nah, kemudian pernah kita juga ngalamin kita lihat dari kadar COD BOD-nya. Kalau kadar COD BOD-nya sudah rendah sekali, ya kan, sudah tidak memungkinkan untuk penyerapan sos karbon. Nah, ini kita kembalikan lagi. Seperti kita ketahui kan untuk proses biologi itu kan kita memerlukan BOD banding N banding P ya, 100 banding 5 banding 1. Nah, kita kembalikan ke teoritis tersebut sehingga kalau memang COD BOD habis ya mau nggak mau kita harus tambahkan sos karbon gitu loh. Nah, itu jadi kita bisa menaikkan sos karbonnya. Nah, di situ nanti N atau P-nya akan ikut turun gitu loh. Nah, tapi kalau umpamanya COD BOD-nya tinggi, P-nya tinggi, nah ini perlu kita evaluasi terkait dengan proses biologinya. Gitu loh, jangan sampai karena COD BOD-nya tinggi waktu tinggal di aerasinya yang kurang atau bakterinya yang kurang perform atau oksigennya yang kurang perform gitu. Saya kira itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ahmad Habibi. Mungkin dari para sponsor lain ada yang ingin ditambahkan? Dari PT Masterindo, Bapak Islam hadirkah? Atau dari PT Hydromat Utama Indonesia? Ya Bu, dari PT Hydromat Utama Indonesia. Oke. Saya Pak Andiling. Ya. Iya, silakan Pak. Saya ingin menambahkan untuk pertanyaan tadi dari Pak Anggit yang masalah ion exchange tidak perform. Tadi sudah dipaparkan panjang oleh Pak Noval bahwa tidak performnya suatu sistem itu tidak hanya dilihat dari sistem di main treatmentnya. Kita anggap di sini di sistem ini yang disampaikan Pak Anggit, main treatmentnya adalah proses demin, ada kation anion. Pertama, Bapak bisa cross-check kembali. Tadi Pak Noval sudah sampaikan apakah ada perubahan dari raw water quality. Data raw water quality menjadi sangat penting, sangat-sangat penting dalam suatu desain. Dan kemudian kontraktor dalam melakukan desain juga harus mempertimbangkan deviasi atau variasi atau fluktuasi yang mungkin akan terjadi dari raw water tersebut. Ada kalanya, sering kali air atau raw water quality itu berbeda antara di musim kemarau dan di musim hujan. Itu perbedaannya ada yang sedikit dan ada yang sangat signifikan. Sarannya Bapak cross-check kembali untuk masuk ke debit system. Jika ada perubahan signifikan, maka Bapak cek raw water sumbernya, entah itu dari sungai atau dari sumur atau dari PDAM. Tes kembali, kemudian cek kembali ke posisi pre-treatment awal. Itu biasanya ada koagulasi, flokulasi, clarifier atau sedimentasi. Kemudian ada karbon, ada set karbon. Kalau itu semua sudah dicek dan masih ada leak dan segala-galanya, kita bisa melakukan cek ion exchange capacity. Bisa dites di laboratorium, ion exchange capacity. Ini juga bisa menjawab pertanyaan tadi yang dari Bapak Siapa tadi saya lupa, yang menyatakan kapan saya harus ganti resin dari softener. Ada satu metode yaitu analisis ion exchange capacity dari resin. Itu untuk menentukan nanti keluar ion exchange capacity-nya saat ini berada di angka berapa. Tentunya
semua resin itu memiliki ion exchange capacity di range antara 1,6 sampai 2,0 mEq per liter. Nah, ada metode tes untuk ion exchange capacity. Cuman itu tidak bisa dilakukan sendiri dan harus dibawa ke laboratorium, dan tidak semua laboratorium memiliki kemampuan untuk melakukan tes. Tentunya kita di Hydromat kita memiliki laboratorium untuk melakukan tes ion exchange capacity. Ada judgement atau ada klarifikasi bahwa yang menguatkan Bapak nanti ke manajemen menyatakan bahwa oh ini resinnya memang sudah harus diganti berdasarkan hasil tes laboratorium dari ion exchange. Kemudian yang mempengaruhi turunnya performance dari resin baik itu kation maupun anion adalah turbidity. Salah satunya turbidity dari water yang masuk. Jadi proses pertukaran ion di dalam vessel atau di dalam tangki adalah air menyentuh resin. Tetapi karena turbidity-nya tinggi, maka resin ini terlapisi oleh lumpur atau sedimen dari turbidity. Tidak hanya turbidity, ada juga bisa Fe, Mn juga itu bisa menjadi melapisi dari permukaan resin sehingga air tidak tersedot langsung terhadap resin. Nah, ini menurunkan performa resin, dan indikator yang paling sederhana adalah biasanya Bapak melakukan regen misalnya per 3 hari sekali, sekarang regennya per 1 hari sekali atau bahkan ada yang ekstrim 1 hari 3 kali regen. Ini diperhatikan turbidity, kadar Fe, kadar Mn. Hal terakhir ya tentu uji lab untuk ion exchange capacity. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Pak Andiling dari PT Hydromat Utama Indonesia. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Pak Agus ya. Pak Agus dan Pak Anggit. Oke, terima kasih Pak Andiling. Nah, untuk berikutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari kolom chat, mungkin kita akan melihat dulu profil dari para sponsor kita. Silakan Mbak Ufa. Wasser ist viel zu kostbar, um es nur einmal zu benutzen. Wir sind die Jäger Umwelttechnik aus Hannover. Seit mehr als 35 Jahren sind wir Pionier im Bereich Abwasserbehandlung mit Gummimembran. Unsere Produkte machen aus Abwasser, aus Kommunen und Industrie sauberes Wasser. Unsere Membranen sorgen dafür, dass Bakterien im Abwasser Schadstoffe eliminieren. Die Jäger Umwelttechnik beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. Unser Exportanteil beträgt inzwischen fast 90%. In Deutschland werden keine Kläranlagen mehr gebaut. Wenn man Kläranlagen ausrüsten will, muss man dorthin gehen, wo Kläranlagen gebaut werden, sodass sich unsere Märkte momentan in Asien, Arabien und Südamerika befinden. Vertrauen entsteht einfach dadurch, dass ich den anderen verstehe, und da hilft einfach die jeweilige Muttersprache. Conversar a respeito do projeto com Cleartech. Deshalb haben wir Ingenieure aus Asien, aus dem südamerikanischen und aus dem arabischen Raum hier am Standort Deutschland. Wir sind mit Leib und Seele Gummifachleute, und mein Traum ist es, dass unsere Technologie und unsere Verfahrenstechnik dazu beiträgt, in den Regionen der Welt, wo heute Flüsse und Seen verschmutzt sind, die Menschen ein sauberes Trinkwasser erhalten. To cover everyday conveniences,
The average water consumption in Germany is about 125 litres per person and day. For a city with 500,000 inhabitants, this means approximately 2.5 cubic meters wastewater per second, needing biologically cleaning every day. Using perforated polymer membranes, Jaeger Umwelttechnik is aiming to make biological clarification in sewage plants worldwide more efficient. "70 years of rubber compounding expertise, combined with functional, durability and stress tests, enable us to manufacture high-quality rubber membranes, extremely resistant against most kinds of wastewater." Modern automated production lines ensure membranes with constant high quality and outstanding durability. This is important for the economic and ecological performance of modern aeration tanks in wastewater treatment plants. Since the introduction of the first tube diffuser in 1978, Jaeger diffusers achieve a reduction of more than 1 million tons of carbon dioxide. Ya, sudah selesaikah Mbak Aufa? Kok berhenti ya di saya videonya? Enggak berhenti ya. Oke. Oke. Mungkin sudah selesai Mbak Aufa, atau ada yang lagi yang akan ditayangkan? Oh, Pak Agus ya, Pak Agus atau atau Mbak Aufa nih? Atau kita lanjut aja? Pertanyaan perlu di-share lagi, Bu Meli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi saja ya. Kalau pertanyaan dari kolom chat, ada bisa ditayang, Pak Agus? Ini masih banyak ya pertanyaannya. Ini tadi sudah. Yang ketiga mungkin, Pak. Nah, ini boleh. Tarif. Ini sudah. Sudah. Nah, ini. Ditujukan ke Pak Nova. Silakan Pak Nova. Atau Pak Marngatin akan langsung bertanya ke Pak Nova. Ada Pak Marngatin masih ini kan masih standby kah? Nanti jangan-jangan kita jawab orangnya udah nggak ada. Masih ada ya? Kadang biasanya seperti itu, karena kelamaan nunggu, terus akhirnya ditinggal. Ya, oke lah, saya coba jawab aja, kan mungkin Pak Martinnya lagi monitor. Jadi silakan. Untuk PDAM dengan sumber air sifat air lahan gambut, nah kok kecilnya, dan kandungan organik yang tinggi, sistem apa yang memenuhi baku mutu. Nah, sebetulnya kalau pertanyaan seperti itu sering Pak Martin, cuman yang saya bingung itu menjawabnya bagaimana, karena kan cuman di info asam, gambut, dan kandungan organik tinggi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sebetulnya kita perlu tes analisa air, karena belum tentu penyebab tidak lolos baku mutunya itu cuman yang tersebutkan di atas. Ini kan sekali lagi saya sampaikan, ini kan karakteristik ya, karakteristik. Jadi kan bisa jadi dan pastinya ada zat lain yang terkandung di dalamnya itu yang lolos ataupun tidak kita monitor gitu loh. Jadi ini yang sering kita lewatkan gitu. Nah, apalagi terkait dengan kalau bicara baku mutu itu kan ada parameternya banyak sekali. Jangan sampai kita seperti tambal sulam, kita cuma pengen menghilangkan ini, kemudian memasang alat tertentu, kemudian malah muncul masalah lain. Nyatanya itu yang sering terjadi gitu Pak Martin. Tapi kalau sederhana, kalau dengan asam dan organik tinggi, ini mungkin saya lempar ke Pak Sakti ya. Ini banyak pengalaman dengan lahan gambut nih. Silakan Pak Sakti. Ini sebetulnya kan mau dipakai untuk water treatment. Jadi sebetulnya bisa di jar test. Tapi setelah di jar test dicek lagi
itu kan untuk setelah jar test koagulasi flokulasi dengan bahan kimia yang ada, bisa ditanyakan dengan ada beberapa rekan kita juga punya, saya nggak spesifik gambut itu pakai model apa atau pakai PAC atau apa, saya nggak terlalu ini harus jar test. Nah kalau masih organiknya masih tinggi kan tentunya nggak bisa masuk ke water treatment, baru nanti setelah koagulasi flokulasi untuk itu baru masuk ke MBBR paling enak. Karena ini kan pasti kan dari humic acid ya, jadi asam humus ya. Seperti itu Pak Nova. Cek jar test, kalau organiknya masih tinggi mungkin bisa cek COD atau total organik karbon, baru masuk MBBR. Saya rasa itu aja. Jadi sebetulnya prinsipnya sama sih. Kita tidak ada satu hal yang bisa untuk menyelesaikan semuanya gitu. Jadi memang kita harus tahu isinya apa dan bagaimana. Nah, kalau mungkin untuk lebih lanjut nanti Pak Margatin mungkin akan dikontak oleh salah satu sponsor kami ya Pak, nanti mungkin dikontak untuk detail diskusi lebih lanjut terkait hal ini ya. Mana tahu bisa langsung jadi penyelesaian untuk masalah yang Bapak hadapi gitu. Gitu Pak Margatin ya. Kemudian lanjut Pak Muhammad Rifai. Bagaimana cara menangani sistem water treatment yang ARV-nya mengandung oil content. Nah ini ya kita banyak removal oil yang ada di air itu banyak. Kita bisa memakai ini sebetulnya kalau in general jawabannya akan mirip dengan yang saya sampaikan Pak Mangatin ya. Kalau cuma bicara oil content, apa namanya? Oh iya, Ibu ya ini ya, maaf Bu. Siapa? Maaf sebelumnya saya cewek. Iya maaf Ibu Mangatin, mohon maaf. Nanti akan dikontak oleh salah satu sponsor kami ya Bu, mohon maaf. Oke, saya lanjut dengan Pak Rifai. Oil content, menghilangkan oil content itu banyak ini Pak, banyak caranya tergantung seberapa besar sih oil contentnya. Kita bisa pakai oil removal atau bisa menggunakan DAF itu juga bisa menggunakan CPI juga bisa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan tergantung airnya bagaimana. Ya balik lagi perlu kalau bahasa sederhananya kan jar test atau mungkin perlu dites sekalian airnya sebetulnya oil kontennya itu oil yang seperti apa sih. Nah, seperti yang saya share di depan tadi ya di presentasi saya itu kan ada CPI dan juga ada DAF untuk menghilangkan oil kontennya di sana. Jadi itu bisa juga kombinasi beberapa alat sekaligus karena memang itu yang memungkinkan dan itu yang optimal. Itu Pak Rifai. Mungkin atau mau menyampaikan pertanyaan lebih lanjut atau tanggapannya Pak Rifai? Nggak ada ya, lanjut mungkin. Ke saya lagi nih, mohon info pemasangan dosing pump yang ideal. Perasaan tadi saya nggak ada presentasi terkait dosing pump ya. Ini ditanya tentang dosing pump yang ideal. Ini boleh dijawab nggak ini Bu Meli ini? Ya oke lah. Ya, enggak silakan aja gimana. Dijawab. Nah, ini kan sebelum menjawab secara langsung ya, saya akan sampaikan gini. Kalau secara umum itu water treatment maupun wastewater itu dipandang sebelah mata sama owner ataupun kontraktor. Kenapa? Karena kebanyakan itu cost center ya. Meskipun water treatment ada beberapa yang menganggap itu cost center dan tidak kalau dibilang berpengaruh enggak ya. Itu value-nya secara keseluruhan kecil ya. Misalnya kalau saya sampaikan water treatment untuk di oil and gas itu juga masih tetap dipandang sebelah mata, itu satu. Kemudian di dalam water treatment dan wastewater treatment itu ada aksesoris-aksesoris yang seringnya itu value-nya kecil. Misalnya contohnya dosing pump atau mungkin diffuser Jagger yang dipromosikan. Tetapi kalau itu salah masang, salah nginstal atau salah milih, itu bisa panjang urusannya gitu. Jadi sebetulnya ada parameter sebelum bagaimana ideal. Kalau ini jawab pertanyaan dosing pump, apa yang ideal itu ya di manual booknya itu sudah disampaikan idealnya itu seperti apa. Kalau terkait prosesnya otomatis ada satu pertanyaan yang bahkan sekelas kontraktor atau EPC besar itu tidak bisa menjawab. Apa bedanya dosing pump dengan pompa sentrifugal? Itu banyak yang nggak bisa tahu. Gitu. Dari sisi itu aja sudah beda pemasangannya. Dan kalau salah mempersepsikan, ya susah. Gitu. Jadi nanti detailnya Pak Gilang mungkin akan dikontak juga
sponsor ya, nanti dengan sponsor salah satu sponsor kami, dan mungkin yang cocok di ini sponsornya adalah PT Hidromat Utama. Di sana ada banyak dosing pump dan technical support-nya cukup bagus ya untuk di Hidromat. Jadi bisa langsung ke sana nanti. Berikutnya ini Pak Sakti ya, untuk Pak Sakti ini pertanyaannya dari Pak Cahyo, ini masih lanjutan yang tadi Pak. Ini Pak Sakti, Pak Cahyo ini. Ya Pak Cahyo, jadi untuk air limbah yang sampling parameter lemak, minyak, dan parameter BOD selalu di atas baku mutu. Nah, jadi berarti kalau BOD-nya masih di atas baku mutu, berarti yang perlu diperiksa adalah organic removal yang di aerasi, pasti pakainya aerasi atau anaerobik aerasi. Dihitung ulang desain volume atau waktu tinggal atau surface area. Kalau misalnya pakai, kan sekarang banyaknya yang pakai honeycomb itu, apakah honeycombnya itu cukup volumenya, jadi BOD removalnya. Dicek juga jumlah oksigennya, jadi ada perhitungan jumlah oksigennya, jumlah kapasitas blowernya betul atau tidak. Kalau kapasitas blowernya betul, kemudian volumenya betul, nah bagaimana dengan diffusernya? Jangan-jangan cuman paket-paket STP yang di bawahnya pakai cost bubble diffuser. Nanti kalau memang aeratornya sudah masuk, HRT-nya juga sudah masuk, ya mungkin diffusernya dibikin yang fine bubble. Nah, tapi kalau untuk yang oilnya, dicek di depan, ada oil removal nggak? Mungkin ini dari kantin ya. Nah, kalau memang seperti ini, nanti yang limbah-limbah dari kantin dipasangin oil removal dulu. Jadi oil removalnya yang dari stainless steel itu bisa murah, atau Bapak buat dari bak beton, dikasih partisi, nanti bisa dicek. Dan juga cleaningnya harus diperhatikan di oil removal. Kadang bagus mungkin cuma sebulan 2 bulan, setelah ditinggal tidak pernah di cleaning karena ditutup pakai beton, slab beton gitu, jadi orang malas ya. Nah itu kadang-kadang juga lemak bisa naik. Jadi seperti itu Pak. Jadi organic removal capacity STP-nya ini bagaimana, itu yang harus dicek Pak, saya rasa. Lanjut mungkin. Ini dari Bu Nani ya, ini kayaknya untuk saya nih. Air effluent cooling system dari air baku air laut. Akan dipakai untuk PLTM, pembangkit listrik tenaga mesin ya. Apakah mesin ini berarti gas? Apakah ada standar baku mutu effluent dari water cooling system? Baku mutu effluent dari water cooling system ada ya. Tapi maksud saya gini, baku mutu apa nih? Baku mutu effluent yang untuk dibuang keluar. Kalau baku mutu yang keluar saya kurang paham, kayaknya nggak ada yang khusus. Permen 08 Pak. Ada ya Pak Ahmad? Oke. Ada. Permen 08 2009. Permen LH. Baku mutu. Apakah punya pengalaman memakai effluent water cooling ini untuk PLTM? Terima kasih sebelumnya. Kalau pengalaman kami pernah merencanakan, tapi kayaknya di tender yang dapat siapa saya nggak tahu. Tapi sebetulnya ya bisa, karena sebetulnya ini kan dari air bakunya air laut, berarti kan sudah ngelewatin RO ya misalnya, atau ngelewatin demin plan. Sayang memang kalau langsung dibuang, sebaiknya dipakai ulang. Tapi biasanya yang agak naik itu N-nya naik, karena mungkin dipakai untuk di cooling towernya dimasukkan chemical yang basicnya N. Nah itu N-nya di remove dulu. Mungkin Pak Ahmad bisa nambahkan, Pak Ahmad, dari regulasi tadi. Ya, saya kurang. Di sini banyak teman-teman dari DLH ini mungkin bisa bantu juga. Tapi kalau terkait dengan PLTM ini kan bisa mesin atau mikro hidro ya. Mini hidro kalau nggak salah ini Pak Ahmad. Mikro hidro ya. Ya, mikro hidro ini. Mini, iya Pak. Itu ada Bu Nani itu mini hidro ini. Mikro hidro Pak. Ya, mikro. Tapi pada prinsipnya kalau terkait dengan untuk cooling waternya ya, terkait dengan panas bisa lihat sih di Permen 08 tahun 2009 kalau nggak salah. Di situ kan ada beberapa item ya terkait dengan kegiatan pendukungnya, kayak sumber pendingin, sumber desilinasi, terus untuk si water wet scrubber. Nah itu ada untuk masing-masing itunya ada. Atau terkait dengan cool stockpile-nya juga ada gitu. Jadi kalau yang berbahan baku energi ya. Tapi kalau mikro itu kan stockpile nggak ada. Tapi
terkait dengan tadi cooling water, saya kira itu di situ bisa mewakili lah gitu. Saya kira itu Pak Sakti. Mungkin dari teman-teman DLH di sini. Ya, di sini kan kalau Mas Ivan nih, Mas Ivan Banyuwangi nih. Nah, ini air glodon juga di situ ada juga untuk boiler juga. Jadi saya kira itu bisa digunakan sih. Itu. Kalau pengalaman kebetulan kita sekarang lagi pasang yang di mana Nusa Tenggara Timur ya, PLTGU. Itu memang kita acuannya pakai Permen 08 2009 untuk cooling waternya, termasuk untuk apa wastewater treatmentnya, itu acuannya ke sana gitu. Saya kira itu Pak Sakti. Oh, ini maksudnya ini pemakaian untuk one stroke cooling system. Effluent dari water Ya, cooling gunanya. system, Pak. Water cooling system pendingin. Ya, jadi jadi yang one stroke. One straw, Pak. Yang air one stroke ya? Iya, Pak. Oh, kalau one stroke itu kalau nggak salah cuman di temperatur kan masalahnya ya? Biasanya ada pakai bioside itu Pak Sakti. Kalau untuk di Iya, sama bioside. Iya. Entah itu Biasanya yang pakai oksidasi itu, maupun bio-oksidat non klorin. oksidat. Klorin dari klorin generator itu. Di Permen 08 itu Pak, temperatur sama klorin bebas. Kecuali kalau dia pakai yang non oxidizing, Pak, klorin. jadi nggak mengandung klorin itu. Atau kalau yang si wet Iya, scrubber dari itu air yang lautnya 04. sendiri. Sendiri ya. Oke. Dilanjut ya, Pak, dari Pak Muhammad Ilham Teguh. Terima kasih, Mohon Pak, izin bertanya Bapak-bapak bagaimana untuk proses jawabannya. proses WWTP yang benar untuk menjernihkan hasil limbah penyulingan minyak kayu putih yang warna airnya merah kecoklatan seperti oke. Saya kurang paham, ini sepertinya kan dari bekasnya destilasi ya, berarti kan ada karamelisasi di situ ya. Nah, kalau karamelisasi, jadi seperti ya kayak air godokan lah itu ya. Nah, ini perlu ngecek ininya Pak, biodegradability-nya, BOD, COD-nya bagaimana gitu. Sebentar, yang benar. Nah, jadi saya belum pernah mengerjakan yang seperti ini, tapi saya pernah untuk godokan ini kayu apa? Mungkin hampir sama ya, bambu itu untuk bikin kertas sembayang itu di Medan. Nah, kalau sudah masuk seperti ini biasanya warnanya itu sulit sekali untuk di-remove, untuk dipecah karena itu sudah apa ya istilahnya? Ya kayak karamel lah, kayak karamel. Jadi kayak gula kena panas itu sulit di-remove, hampir sama juga dengan apa namanya dengan etanol, pabrik etanol. Itu warnanya sulit di-remove. Cuman yang bisa dilakukan adalah menurunkan BOD sama COD-nya. Nah, warnanya ini kalaupun mau mungkin pakai chemical oxidation atau AOP, perlu dicek. Tapi kan otomatis ini tergantung skalanya, berapa besar air limbahnya, kemudian baku mutunya apa masuk ke warna gitu loh. Tapi kalau Bapak nggak tanya warna, di sini cuma untuk menjernihkan, otomatis jernih ya dari warnanya. Ini spesifik ini Pak, mesti melakukan kemungkinan chemical oxidation setelah biological treatment. Pak Ahmad pernah nggak Pak? Ya Pak. Kayak gondoruk apa itu? Kita pengalaman yang minyak asiri, minyak cengkeh, itu memang warnanya hampir sama Pak, coklat kemerahan gitu. Nah, karena memang warna tidak ada baku mutunya ya, tapi setelah warga kan taunya warna gitu. Jadi treatment terakhir kita pakai kimia fisika. Nah, ini tergantung nih nanti jenis koagulan yang cocok yang mana gitu. Nah, kita biasanya sih dengan PAC. Tapi kemarin kita coba trial, hasil paling bagus memang kita elektrokimia. Elektrokimia kita bisa jernih sekali seperti air aqua. Cuman kemarin akhirnya apa? Cost-nya cukup tinggi untuk listriknya ya, sama untuk kebutuhan anodnya itu anod katodnya lebih cepat habis ya. Jadi secara prinsip masih bisa, cuma nanti cost-nya yang jadi tidak visible tadi gitu. Pak Ahmad, nah itu Pak Ilham, jadi sama jadi pakai koagulasi flokulasi. Kalau saya tadi khawatir si warnanya ini perlu dipecah pakai oksidasi, tapi sepertinya tidak sampai ke sana, sudah ada hasilnya. Itu warnanya balik lagi ke coklat lagi nggak Pak Ahmad?
Enggak. Atau Kalau jernihnya yang bertahan? pakai PAC sih kurang ini ya, kurang sempurna ya. Kurang, maksudnya masih kalau air sedikit bening, tapi kalau air banyak kelihatan kecoklatan gitu loh. Tapi kalau yang elektrokimia air banyak pun juga bagus kemarin kita hasilnya. Tetap jernih ya. Elektrokimia kan di dalamnya oksidasi, Pak. Kuat di situ. Oksidator kuat juga masuk di situ. Pakai apa? Pakai H2O2 atau pakai Enggak. ozon? Kita hanya elektrokimia, mirip elektrokoagulasi, tapi kita tambahkan oksidatornya juga. Elektrokimia kita jatuhnya kita. Enggak, oksidatornya apa, Pak? Ada, Pak, produk itu. Atau tentu nanti kalau mau ngasih kerjaan ke Pak Ahmad baru udah dikasih tahu ya. Kemarin kita udah trial, hasilnya udah bagus juga hasilnya Ya. di minyak itu gitu. Oke, lanjut berarti. Bagus. Ya, terima kasih Ibu Nani dan sudah lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Siapa ini? Pak Darwin. Ini ditujukan untuk siapa ya? Desain dan treatment yang ideal dapat dilakukan dengan sumber air tanah. Ke Pak Nova mungkin. Baik, terima kasih Pak Darwin, Pak Pahan. Ini mengandung belerang ya. Terus terang saya belum pernah pengalaman treatment air yang mengandung belerang. Karena kalau secara teknis air belerang ini kan bisa diuapkan hilang dari air. Kalau kita konteksnya bicara air ya. Tapi kalau bicara belerangnya nanti jadi bau kemana-mana kan jadi dari limbah pencemaran udara lagi. Nah itunya. Tapi kalau dari sumber air saya belum pernah punya pengalaman untuk mengolah air yang mengandung banyak belerang. Jadi bisa diabsorb sih, kalau belerang kan bisa dibuat digas kemudian bisa diabsorb dengan media tertentu itu bisa hilang. Mungkin bisa dibantu Pak Sakti ya. Sekalian pertanyaan Pak ini. Jadi Pak itu. Tergantung kalau nggak salah, kalau ini kan berarti SO4 kan. SO4 itu sebetulnya bisa saja dilewatkan package bed besi ya, package bed besi halus itu nanti terbentuk Fe2SO4 di situ di package-nya itu secara kimia. Tapi kalau flow-nya besar itu akan jadi mahal. Bisa juga dibikin biological treatment, jadi dioksidasi dengan sulfat reducing bacteria. Jadi ini tergantung. Tapi kalau pertanyaan seperti ini besar nggak kalau misalnya di pembangkit listrik tenaga panas bumi mungkin ya sekitar situ airnya seperti ini. Ya kalau flow-nya besar ya mungkin harus pakai sulfat reducing bacteria, pakai aerasi. Cuman yang jadi pertanyaan harus dimasukkan BOD ke dalam, dimasukkan organik untuk makanan si aerobik bakteria. Nanti si SO4-nya itu akan jadi sulfur. Nah, otomatis dia bisa ke-remove dari airnya ini si SO4-nya. Nah, makanya tergantung skalanya. Tapi kalau untuk flow kecil saya nggak yakin, belum tahu apa bisa nggak pakai resin Pak Nova? Bisa Pak. Kalau makanya ini nyambung tadi yang saya sampaikan di presentasi dan aja yang nanya juga bedanya chloride dengan klorin, terus kemudian ini bilang belerang dengan Pak Sakti tadi menyebutin SO4. Nah itu kan sebetulnya barang yang berbeda. Belerang udah pasti S. Ya S-nya S apa kan? Nah itu kan sebetulnya ya, kalau S aja kan udah gampang fisika biasa, tapi kalau SO4 nah itu tadi agak repot. Betul. Jadi harus biological atau chemical. Pada prinsipnya sih balik lagi nomor satu kembali ke ini, air ini kita harus tes lah, atau kalau memang tidak bisa ke lab bisa kita jar tes dengan metode tertentu itu ada. Jadi kandungan sebenarnya di airnya itu apa sih? Kalau tadi sekedar belerang mah lebih gampang, tapi SO4 itu bisa juga dengan resin dan bisa seperti yang disampaikan Pak Sakti tadi. Jadi banyak pilihan atau opsi yang bisa dilakukan. Nah, tergantung balik lagi. Memang kan ujung-ujungnya kan cost yang harus keluar ya. Jadi harus dianalisis juga ini seberapa banyak sih, kemudian flow-nya juga seberapa gede, apakah itu cukup
nilai tambahnya cukup bagus jika itu dihilangkan atau cukup diuapkan dan bagaimana itu kan bisa. Nah, kalau pengalaman di pembangkit listrik panas bumi, airnya ini tidak banyak diolah sih memang karena dia memang mengandung belerang ya, dialirkan di tempat terbuka, belerangnya sudah hilang. Jadi airnya cukup disaring dengan media filter biasa, sun filter dan multimedia dengan karbon itu sudah cukup untuk di pembangkit listrik geothermal. Itu yang pengalaman saya sih. Itu kira-kira Pak Darwin. Kalau mungkin butuh pertanyaan lebih lanjut nanti bisa japri ke kami, nanti akan kami follow up lebih lanjut, Pak. Ini dari Pak Zubair Saleh Daulay. Wah, ini sama-sama dari sana nih, dari selatan ini. Pak Sakti, mohon penjelasan Pak, apa saja parameter yang perlu kita monitoring untuk meningkatkan performa, meningkatkan berarti udah punya ya, USP dan proses pemanfaatan gas metan dari USP. Jadi parameter yang perlu kita monitoring itu sebetulnya yang pasti perbandingan antara volatile fatty acid dengan volatile slat. Jadi berapa banyak makanan dalam bentuk volatile fatty acid per slat. Tergantung, kalau USP itu lupa saya angkanya sekitar 1, tapi kalau main di USB itu setidaknya yang paling gampang rule of thumb itu minimum 20% lah volume granular ya, bukan suspended slat loh. Volume granular slatnya itu 20% dari volume ya. Supaya jadi kalau dikonversi itu nanti si granular itu sekitar 60 kg sampai 100 kg per ton konsentrasinya. Itu nanti kira-kira dapatnya 20% volume si slatnya. Itu yang harus dijaga performanya. Jangan sampai si granular ini wash out, kebuang keluar. Nah, jadi biasanya kalau di USB itu kan ada sampling point untuk ngecek jumlah granular. Jadi per setengah meter, setiap setengah meter ada beberapa titik itu diambil terus diukur dry solidnya di oven, dikalikan surface area sama ketebalannya tadi sekitar setengah meter, itu nanti ketahuan grafik, dihitung ulang semua, ketahuan si volatil solidnya berapa. Itu yang satu yang di USB. Yang kedua yang sering orang lupa, orang biasa main pH. Oke, pH 6,8 sampai 7,2. Tapi yang orang nggak pernah, jarang itu Vostok. Jadi harus diukur Vostoknya. Vostok itu bahasa Jerman, tapi sudah kalau orang ini biasanya bilang volatile fatty acid dibanding alkalinity. Jadi kalau dulu orang itu ngukur volatile fatty acid repot sampai berapa jam ngukur volatile fatty acid, baru ngukur alkalinity, volatile fatty acid dibagi alkalinity. Itu dapat bagusnya di sekitar 0,2 sampai 0,3. Kalau di atas 0,3 kebanyakan makanan, di bawah 0,2 kekurangan makanan, jadi biogasnya kurang. Nah, kalau Vostok ini itu adalah standar volatile fatty acid sama alkalinity, tapi dilakukan langsung cuma 2 kali titrasi. Jadi orang Jerman menemukan standar Vostok, jadi tidak perlu mengukur volatile fatty acid, tidak perlu mengukur alkalinity, cukup titrasi ke posisi asam di 5,5 sama 4,2 kalau nggak salah, ada rumusnya. Kalau Bapak mau nanti saya kasih, Bapak ukur Vostok itu. Jadi angka pH ini sering menipu. Jadi orang bilang pH-nya masih tinggi, tapi besoknya langsung drop karena buffering capacity alkalinity-nya habis. Itu yang sering terjadi. Jadi yang paling penting itu jumlah lumpur sama Vostok. Nah, kemudian kalau untuk pemanfaatan biogas, otomatis ya berapa beban COD-nya, kemudian punya flow meter biogas, nanti bisa dicek benar nggak ini conversion rate-nya sekian metan jadi sekian COD, supaya tahu efisien nggak. Kalau enggak berarti ada yang hilang. Ini kemana potensi ini hilang. Kalau memang mau dimanfaatkan ke biogas, akhirnya semua COD ini harus dimanfaatkan, dikonversi. Dan untuk meningkatkan performance itu beberapa trik ya bisa dilakukan. Itu saya rasa, Pak, Bu Meli.
Ya, terima kasih Pak Sakti dan terima kasih tadi pertanyaan dari Bapak siapa ya, keburu hilang pertanyaan yang saya ingat Bapak Zubair. Dan menyambung tadi dari Pak Sakti terkait penurunan belerang atau sulfur atau sulfat terkait dengan sulfat reducing bacteria. Tadi disebutkan memerlukan aerasi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya proses aerasi, tentu kita akan memerlukan aerator. Nah, di sini ada Pak Mislam, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Mislam terkait aerator? Masih hadirkah Pak Mislam? Hadir, sore. Ya, silakan Pak Mislam, mungkin ada yang mau disampaikan terkait aerator untuk menurunkan sulfur belerang tadi mungkin bisa dikaitkan. Terima kasih Bu Meli. Iya, silakan. Terkait menurunkan sulfur belerang, kami belum pernah trial secara ini ya nyata, tapi kalau untuk air baku dari air tanah itu kan banyak mengandung zat besi, mangan gitu. Kita udah lakukan. Jadi kita di kantor pun kita pakai ditampung dulu airnya, terus kita aerasi. Yang tadinya mungkin kalau zat besi, zat mangan itu kan kayak di gelas atau di keramik kan pasti bercak-bercak. Itu langsung hilang, Bu. Tapi kalau yang sulfur tadi, yang belerang saya belum pasti gitu. Tapi kalau mau trial sih boleh juga gitu. Kita siap aja gitu. Ya, mungkin tadi Bapak siapa ya, pertanyaan dari, saya lupa siapa ya Pak? Daulay. Bisa. Pak Daulay. Pak Pahan. Daulay. Oh, Pak Pahan, ya betul. Bisa menghubungi Pak Mislam mungkin ya untuk aeratornya.